marilah acara pada sore ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Aldianto Nento. Pada Pak Aldianto Nento dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta ya'tahun. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa
bainan nas. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali. Kami hormati Ketua Harian dan Ketua Umum Badan Takmir Masjid, pengurus Badan Takmir, jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita kembali berjumpa di tempat ini dalam rangka kegiatan kajian agama. Tentunya apresiasi dan terima kasih kepada Pak Safwan yang senantiasa selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan, kesehatan, rezeki yang secukupnya untuk beliau. Terima kasih ya Pak Haji. Kemudian tentunya masih ada agenda lain di dalam kegiatan ini, masih ada kultum. Kemudian ada pencerahan buat kita, dilanjutkan dengan tanya jawab. Maka untuk itu arahan ataupun penyampaian dari saya tidak usah terlalu banyak ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alna dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. A'udzu bi kalimatin lillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wala fis sama'i wa ma fil ard wa huwa as-sami'ul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim, amma ba'du. Yang kami terhormat Bapak Kasih Benedik, kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang terhormat, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Safwan Ali SAG. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Tamirul Masjid Lapas Kelas 2 A Gorontalo Ibu Yulita Gobel. Yang kami hormati Ketua Pembina Harian Bapak Faisal Moduto, dan seluruh jamaah yang kami banggakan dan kami cintai,
sama-sama dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah hasil perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Maka untuk itu ketika kita mendapat musibah, maka janganlah kita berputus asa, janganlah kita berkecil hati. Ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berlindung. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami membawakan kultum singkat yang bertemakan surga rindu kepada kita semua. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatun mustaqatun illa arba'ati nafarin falil Qur'an wa hafiz bil lisani wa imil jiyani wa sa'imina fi syahri Ramadan. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Apa itu? Tentu yang pertama adalah orang manusia yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka untuk itu marilah kita semua para jamaah berterima kasih kepada Bapak Kasih Binadik yang selama ini begitu semangat dan tidak pernah mengenal lelah mendorong kita masuk ke dalam program pendidikan baca Al-Quran. Mari kita doakan beliau agar dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dilipat gandakan pahalanya tanpa mengurangi pahala kita, dan disediakan tempat di sisi Allah nanti. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Seperti apa orang yang pandai menjaga lisannya? Tentu seperti yang kita adakan seperti sore hari ini. Orang yang senantiasa berangkat menuju ke majelis ilmu, orang-orang yang berangkat menuju kepada takmir, ke tadarus ataupun majelis ta'lim, maka itulah bagian daripada orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Kenapa? Karena kita terhindar daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berlebihan, maka wajiblah kita memberi makan kepada orang yang lapar, orang-orang yang miskin yang sangat sakit, orang-orang yang menuju berperang fi sabilillah. Janganlah kita bakhil, janganlah kita kikir terhadap rezeki, karena rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-bakhil wadhulil jannata law kana syahidan. Orang-orang yang bakhil itu tidak akan masuk surga walaupun dia seorang jahid. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada para malaikatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza a'lu salatakum wa tasbihakum fi ramadana lil ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serahkanlah pahalamu, salawatmu, tasbihmu,
hanya diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dari malam pertama bulan Ramadan, mereka berteriak para arsi, para kursi-kursi singgasana, para malaikat seraya berkata, betapa untungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mendapat kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Dan tidak hanya itu, mereka pun telah dimintakan ampunan oleh matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan oleh semua yang berada di muka bumi ini, tidak terkecuali setan-setan yang terkutuk. Bahkan di pagi hari pun mereka tidak ada yang terlewatkan, semua akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu kultum singkat kami karena durasi waktu hanya sekian yang diberikan kepada kami. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, rahmat dan karunia tidak putus-putusnya dicurahkan pada kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya tetap senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Kasih Binadik, Bapak Badan Takmir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi fiha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ayat ini dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, sesungguhnya bulan di sisiku ada 12, dan itu adalah ketetapanku, kata Allah. Jadi bulan 12 itu bulan Allah yang sudah tetapkan, yang kita orang kenal kemudian dengan sebutan yang pertama adalah Muharram, Safar. Ini ingat baik-baik, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ini nanti harus diulang ini dia biar kita orang ya. Kenapa? Karena ini dalam ayat 12 bulan yang kita orang hafal ini kan cuma Januari, Februari, Maret, April. Januari, Februari, Maret, April, itu yang kita orang hafal. Yang ada itu sebenarnya yang Allah tentukan itu ada 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di bulan itulah kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Fiha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan dengan kata-kata haram, hurum. Bulan apa saja itu yang kemudian yang Allah muliakan? Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah,
bulan Muharram dan bulan Rajab. Di Quran ini dia. Tidak usah cerita yang lain-lain, kita nanti ambil di Quran. Ditentukannya 4 bulan yang haram itu, ditentukannya 4 bulan yang dimuliakan tersebut, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzolimi diri-dirimu di dalamnya. Di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, sekarang bulan apa sekarang? Muharram. Sudah masuk di 9 Muharram. Insyaallah besok 10 Muharram. Yang kedua, jangan engkau syirik pada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan itu. Kemudian yang ketiga, di bulan itu senantiasa engkau hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 ini, walaupun ada dalam ayat yang lain akan ada tuntunannya, tapi ini 3 dituangkan dalam ayat tersebut. Yang pertama, jangan kita zolimi diri kita. Yang kedua, jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan menzolimi diri. Diri sendiri saya tidak boleh kita orang zolimi, apalagi diri orang lain. Jadi termasuk diantaranya adalah membersihkan diri kita, menjaga diri kita supaya tidak tercemar yang lain, membuat diri kita supaya indah. Ini termasuk hal-hal yang menghindarkan kita zolim terhadap diri kita. Jadi tidak boleh badiat. Saya bilang sama majelis taklim saya, jangan badiat. Saatnya makan. Ada orang yang badiat karena tidak mau menjaga DP kondisi. Makanya kalau saat makan terus, Ustadz, semua jadi gode. Ya makanmu yang ditahan, jangan badanmu yang kau siksa dengan caramu. Karena sudah termasuk dalam kategori menzolimi diri sendiri. Hal-hal yang lain juga demikian. Ya. Jadi ini dibilang rambut ya ditata dengan baik, biar tidak terlalu nampak seperti kesannya jadi tidak bagus. Apa namanya? Ada yang berjenggot, ya silakan jenggotnya diatur dengan baik. Innallaha jamilun tuhibul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang kedua, jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu yang bagaimana? Menyerupakan, menyamai, membanding-bandingkan. Itu sudah syirik namanya itu. Dan bahkan mengkhawatirkan tentang keberadaan Allah masuk dalam kategori kita telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih masuk ini yang utama yang Bapak kalau sampai tertarik datang ke musola, ke masjid, Bapak sampai senang untuk melakukan ibadah bukan karena Bapak apa-apa, tapi karena benar-benar Allah yang menghendaki hal seperti itu. Bapak menjadi orang yang baik bukan karena Bapak hebat, tapi Bapak karena Allah kehendaki untuk menjadi baik. Makanya senantiasa hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kemusyrikan. Bapak kalau minta yang tidak baik, Pak, Allah langsung wujudkan. Tapi kalau Bapak minta yang baik-baik, dia uji dulu, bukan dia tidak kasih, cuma dia uji dulu. Coba bermohon yang baik, pasti lama dicari. Coba mohon yang tidak baik, langsung dia wujudkan. Ada barang yang tataro, bermohon tidak baik, ana mau ambil ini barang, semoga yang punya tidak dapat lihat. Allah kabulkan. Yang punya barang tidak dapat lihat, kita orang ambil. Bahkan Anda tidak dituduh sebagai seorang pencuri karena Anda bermohon pada Allah. Walaupun tidak, ya Allah lindungi aku supaya aku tidak kelihatan. Tidak, hanya berharap saja. Mau ambil ini barang, semoga yang punya tidak dapat tahu. Orang yang punya juga tidak dapat tahu. Allah wujudkan, Allah buktikan, Allah kabulkan permohonanmu karena yang tidak baik.
Tapi ketika engkau mohon yang baik-baik, maka senantiasa Allah menguji permohonanmu itu. Dia uji dulu, betul-betul ini orang minta kebaikan. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan kemudian kita merasa lelah terhadap kehendak kita untuk senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala atas permohonan kebaikan yang kita panjatkan kepadanya. Jangan patah hati, Bapak-bapak. Di luar sana mungkin kalau kita dengar informasi sudah ada kemarin lagi soal lagi tambah lagi itu orang yang bunuh diri. Itu. Jadi istilahnya apa namanya? Stres dengan kondisi-kondisi ini. Nah, makanya ini kita mulai karena memang tidak sampai batinnya seperti itu. Stres, putus asa, kemudian mengakhiri hidupnya dengan secara singkat seperti itu. Nah, kita orang di sini insya Allah senantiasa menjaga diri kita, jangan zolim terhadap diri kita, jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Takwa itu adalah kuat, qawi. Kuat dia menjalankan kebenaran dan dia juga kuat menghindarkan ketidakbenaran dalam dirinya. Harus mau dilawan itu. Suka kayak begini, kita harus kuat, kita lawan supaya kita tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Baru kita harus kuat dalam menjalankan sebuah kebaikan. Selama kita masih berada dengan Al-Quran, insya Allah senantiasa Allah akan senantiasa melindungi dan memberkahi langkah kita. Saya kira ini pengantar, dan silakan kita dialog apa saja. Mumpung sekarang masih material dihitung dalam kategori bulan Muharram, boleh juga menanyakan terkait dengan masalah bulan Muharram, sholat, ibadah lainnya, silakan ditanyakan untuk pada kesempatan ini. Demikian, dan saya kembalikan kepada MC, kepada pengacara, pada protokol untuk memandu dialog kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya pertama dengan catatan mengingat waktu, 1 orang 1 pertanyaan dan tidak perlu kepada yang terhormat lagi. Langsung dipertanyaan 1, 2, 3. Segera 3 ke sini saja Pak, supaya waktunya pendek. Ya, disilakan, tidak perlu yang terhormat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz terkait dengan surat At-Taubah ayat 136 tentang 36, mohon maaf Pak, 36 yang dijelaskan tadi bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak perlu saya sebutkan. Yang jadi pertanyaan saya Pak, kalau bicara tentang bulan dari 12 bulan Hijriah itu kan sebenarnya yang paling amalan kita yang paling dimuliakan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa bukan bulan Ramadan yang masuk di antara 4 bulan yang dimuliakan itu Pak? Saya kira itu saja Pak Ustadz. Selanjutnya singkat Pak. Ya, makasih, itu 2 poin saja. Saya akan bertanya tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz yang 5 menit yang lalu yang saya dengar tentang menjolimi diri sendiri. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, merokok itu termasuk mengganggu kesehatan, terutama jantung dan paru. Nah, apakah itu termasuk menjolimi diri sendiri? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pernyataan tadi Ustadz yang hubungannya dengan 4 bulan yang mulia, yang bagus. Kemudian ada yang jangannya, 3 yang jangan tadi, jangan jolimi diri sendiri, jangan sirik, dan 1 lagi harus bertakwa. Ini bisa membawa kita ke alam pemikiran yang mungkin berlawanan. Maksud saya begini, jangan sirik di bulan yang 4, ya. Artinya di luar 4 bulan itu kita bisa sirik. Bisa saja kalau kita menyatakan seperti itu. Karena kita dibatasin hanya 4 bulan ini. Padahal masalah sirik itu masalah yang sangat-sangat dibenci Allah dan dosa yang tidak akan diampuni. Ya, dosa besar yang tidak diampuni Allah adalah sirik. Kenapa justru dimunculkan dalam kategori 4 bulan ini bahwa itu jangan.
Maksudnya apa? Biar kita tidak salah tafsir Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disilakan Pak Ustadz untuk menjawab 3 penanya tadi. Terima kasih. Saya jawab yang pertama, kenapa Ramadan tidak masuk kategori bulan yang dimuliakan. Bulan Ramadan dimuliakan secara tersendiri oleh bulannya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, karena diturunkannya Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua karena kondisinya. Pada saat bulan Ramadan itu di zamannya, kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan itu panas terik yang tidak terhingga, dikatakan Romadiun. Romadiun itu ungu. Ungu itu sebagaimana api, dia betul-betul panas. Allah turunkan ketentuan kutiba alaikumus syiyam. Di suasana seperti itu kemudian Allah turunkan perintah itu, berpuasalah kamu. Jadi bersamaan itu dia. Kondisi bulannya yang begitu panas, dikatakan Romadiun itu adalah dia membiru, artinya betul-betul memang panas, smart panasnya luar biasa. Kemudian Allah suruh kita berpuasa. Itu di zaman awalnya. Kalau sekarang Pak justru malah Ramadan musim hujan, bahkan banjir. Nah, lain ceritanya. Dikatakan Ramadan itu kan seperti itu. Makanya bulan Ramadan itu mulia dengan bulannya sendiri karena ada ketentuan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa yang telah Allah tuntunkan di zaman sebelum Rasulullah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya satu, dengan Ramadan itu kita akan bertakwa. Saya kaitkan dengan ungkapan tadi, memang ini saya ungkapkan apa adanya di dalam penerjemahan ayat biar ini tadi ada pertanyaan kemudian muncul, kalau bu ampa bulan itu berarti di luar ampa bulan seboleh. Artinya boleh yang nah, kalau dikatakan dengan orang perokok tadi, jadi Muharram tidak boleh barokah, Rajab tidak boleh barokah, habis Muharram berarti Safar ya, Safar seboleh barokah ulang. Rajab tidak boleh, karena itu artinya kalau kita kita ambil seperti itu. Nanti masjid, tapi tiba lagi bulan Zulqa'dah tidak boleh lagi, karena dianggap merokok itu adalah menzolimi diri sendiri. Tidak sepertilah demikian. Allah menentukan di 4 bulan tersebut karena ketika engkau melakukan hal tersebut Allah akan bimbing engkau di semua bulan yang ada. Itu menyangkut masalah kesejarahan. Kenapa yang dibilang bulan haram itu cuma 4 tadi itu? Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan kemudian Rajab. Ada keterkaitan dengan semua kondisi. Yang pertama, bulan Zulqa'dah itu terjadi penyerangan yang luar biasa pada saat waktu habis Ramadan, dilarang orang berperang karena bulan Ramadan. Jika ada orang yang ingin mengenalkan perang, maka katakan aku sementara berpuasa, artinya dilarang, tidak boleh berperang. Di Syawal orang lagi gembira dengan ibadahnya karena Syawal adalah musim semi, musim yang kemudian semua ada. Tiba di bulan Zulqa'dah muncul penyerangan kaum musyrikin. Allah mengatakan jangan engkau berperang di bulan itu. Untuk engkau tidak berperang di bulan itu, maka engkau harus lakukan apa? Jangan engkau zolimi diri sendiri. Di bulan itu maka engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Di bulan itu sebenarnya engkau tidak boleh syirik. Makanya Allah sebutkan di ayat itu, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kamu hanya bisa memerangi orang musyrik di bulan-bulan itu jika engkau diperangi terlebih dahulu. Kalau tidak diperangi, jangan berperang. Kenapa? Karena kaum muslimin pada saat itu sehabis Ramadan, Syawal, oke, hantam. Mana orang tadi ya? Nah, dilarang oleh Al-Quran. Allah menuntunkan kepada Rasulullah SAW, jangan engkau berperang di saat itu, kecuali kalau mereka memerang. Ini sejarahnya Pak, sehingga kenapa hanya bulan-bulan tadi itu. Nah, balik pemahaman, jangan kita ambil pemahaman seperti tadi. Kalau begitu, selain 4 bulan, boleh, ini dia. Tidaklah demikian maksudnya. Tapi selain yang 4 bulan ini, dengan kesejarahan, maka tetap senantiasa kita terbiasa dengan tidak zolim terhadap diri sendiri,
terbiasa dengan tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua bulan akan tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan diri kita hanya kepadanya. Itu maksudnya. Memang kalau tadi kalau tidak dijelaskan, tidak ditanyakan, akan tersimpan pemahaman yang seperti tadi. Karena kita singkat memahami bahwasanya ketika dilarang hari ini berarti besok tidak. Nah, tidaklah demikian. Ini adalah kesejarahan karena saya mencabut masalah Al-Quran. Alhamdulillah saya bicara Al-Quran, jadi tidak ada beban untuk itu. Karena Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa kalau saya mau karang-karang, memang setengah mati ulama jawab. Semua jawab dengan apa ini? Utas salah pemahaman ini kalau begini. Karena Al-Quran yang mengatakan, saya sampaikan ternyata terkandung makna yang demikian. Bulan Rajab adalah bulan diturunkannya perintah Rasulullah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Itu DPN. Kenapa? Karena Rasulullah merasa rindu dengan ibadahnya yang awalnya adalah berdoa di sore hari dan di pagi hari. Kemudian ada perintah Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Turun dia mempraktekkan ibadah salat. Makanya bulan Rajabnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menciptakan bulan dan hanya Allah yang berhak untuk memuliakan bulan yang dia ciptakan agar supaya umat Muhammad senantiasa turut dengan kemuliaan bulan-bulan tersebut. Ini yang pertanyaan yang tengah-tengah ini susah mau jawab. Apakah merokok itu menzolimi diri sendiri? Itu dia jangan kemana. Kalau minta rokok itu yang nah itu DPA. Kita belum bisa bahas secara full seperti itu. Cuma yang jelas ketika itu merugikan dirimu sendiri dan merugikan orang lain, maka masuk dalam kategori menzolimi. Saya belum boleh mengatakan tidak boleh sama sekali karena masing-masing kita orang berbeda. Saya dulu waktu masih kasih kuliah di sebuah perguruan tinggi begitu, Ustadz boleh merokok di ujian ini dia, boleh merokok Ustadz. Dia bilang kenapa merokok? Soalnya kalau tidak merokok sampai bajalan sampai otak tidak mutar-putar. Saya khawatir nanti saya tidak bisa menjawab Ustadz pertanyaan di ujian. Pusing juga saya bilang tunggu dulu. Saya boleh kalau gitu, oke, silakan engkau merokok tapi kau jamin kau benar semua. Bilang tidak usah Ustadz, saya tidak merokok. Dia jawab. Nah itu artinya dia pancing saya untuk kemudian membebaskan dia untuk bisa itu. Saya bilang boleh, silakan engkau merokok di ruangan, di kelas sambil mengerjakan ujian saya, tapi dengan catatan harus kau jamin kau benar semua jawabanmu. Karena kau bilang kalau tidak merokok tidak bergerak otakmu. Nah jadi ininya. Ketika itu membuat dirimu nyaman, tenang, tidak mengganggu orang lain, bukan saya menganjurkan, boleh, silakan engkau terjemahkan tersendiri. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan sia-sia, sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya kita tinggalkan. Kalau sudah mengarah ke arah yang sia-sia, sia-sia atau tidak, hanya kita pediri yang tahu. Tidak boleh kita orang masuk ke privasi itu. Hanya terang bermohon semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita untuk seterusnya bisa mengamalkan ibadah kepadanya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini jawaban saya. Terima kasih. Iya, saya kira itu jawaban. Dan persoalan puas atau tidak nanti kalau ada lanjutan dari 3 penanya tadi ditulis. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ada penanya? Ya, silakan. Cukup 1, tidak ada lagi? Langsung Pak pada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan bulan haram, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi tentang syirik, saya ingin bertanya, apabila kita memohon doa kepada Allah, tetapi lewat misalnya ustadz atau ahli ibadah yang biasa diistilahkan dengan tawasul. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Tawasul sudah sempat terbahas oleh ulama pada saat itu. Dengan adanya ayat Al-Quran, Udu'uni
fastajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, sungguhnya aku yang akan mengabulkan doamu. Makanya sebaik-baik doamu adalah engkau sendiri yang bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya katakan di taklim-taklim saya juga, doa anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya masih lebih Allah kabulkan dibandingkan doa para imam yang kita mintakan. Dengan dasar ayat tadi, ud'uni fastajib lakum. Allah menghendaki kita orang masuk dengan kita orang berdoa. Tangan Allah ciptakan, mulut Allah ciptakan, tubuh Allah ciptakan, semua Allah ciptakan senantiasa hanya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah itu karena kita hanya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Bagaimana dengan yang lainnya? Diserahkan pada orang lain, kepada orang yang ahli ibadah, apa segala macam. Mungkin belum sampai ke sana pemahaman kita segala macam, sehingga kadang-kadang kita, saya ini ustadz masih kotor sekali, jadi begini. Justru tidak. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandiri kalau bisa, Pak. Terang usahakan terang berdoa secara sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saya katakan, bedakan antara doa dengan badikte. Kita ini kebanyakan badikte. Diurut, ya Allah kabulkanlah doaku. Ya Allah terimalah sujudku. Ya Allah terimalah ruku'ku. Ya Allah terimalah puasaku. Seolah-olah Allah itu tidak ada keterbatasan kalau tidak kita beritahu. Nah, kalau ada doa orang yang betul-betul pasrah, ya Allah kau tahu apa yang ku maksud, so boleh. Jangankan doa yang engkau ucapkan dengan ya Allah, hanya permohonanmu untuk terhindar dari apa yang terhadap dari dirimu sudah Allah kabulkan. Saya katakan tadi, semoga tiba tiada boleh ini HP kita ambil ini, Allah kabulkan, Pak. Terbukti orang yang bacuri selamat. Orang yang dicuri HP-nya sementara sambayang, seharusnya dibantu dong. Seharusnya ya Allah kasih dia kaget, kasih tidak. Orang yang punya HP sementara sambayang, DP HP diambil. Orang yang bacuri selamat, orang yang basambayang, kita ini basambayang siapa? Kita PHP hilang. Allah kabulkan orang tadi mengambil. Padahal tidak ya Allah, tidak bertanya, tidak nanya Allah, cuma bilang semoga dia tidak dapat lihat. Kata-kata semoga itu sudah masuk dalam kategori doa. Makanya hati-hati dalam menyampaikan hal seperti itu. Semua gerakan batin kita lekatkan diri pada Allah senantiasa, berarti kita telah mengulas doa dalam diri kita. Jangan mendikte, Pak, ya. Ya Allah berikan aku rezeki dalam bentuk mobil ya Allah, merek Honda, Brio mereknya. Nah, warna kuning, udah bilang kemarin macam-macam, jangan seperti itu. Ya Allah selamatkanlah aku ya Allah, di sini saya sudah berapa bulan ya Allah. Kemudian jangan seperti itu. Teteskan air matamu ketika engkau berdoa dan air matamu menetes, sebenarnya pintu tobatmu terbuka. Apa sekali. Saya sampaikan yang dia. Makanya upayakan doamu hanya bahasa batinmu yang senantiasa engkau sampaikan pada Allah. Kalau semua netes air mata, pintu tobatmu senantiasa terbuka di hadapan Allah. Banyak-banyaklah berdoa. Awali doamu dengan membersihkan diri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia pendek, panjangnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau dapat sendiri itu, insya Allah ketenangan batin dan ketenangan logik kamu akan senantiasa Allah bimbing. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ustadz, dan kira-kira sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi, dan mari Pak Ustadz kita tutup acara dengan doa. Kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.